뭐야? 이거 진짜 Halo guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini Lensa Film akan ngebahas alur cerita K-drama Revenge of Others episode 8. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya di episode 7 kemarin, adegan diakhiri dengan Ji So-heon yang curiga mendengar nada dering panggilan telepon milik Gi Oh-sung. Akhirnya, Ji So-heon memberitahu hal tersebut kepada Ok Chan-mi. Mendengar hal tersebut, Ok Chan-mi langsung percaya dan langsung ingin pergi menemui Gi Oh-sung untuk membunuhnya. Namun, Ji So-heon langsung menahannya. Ji So-heon mengatakan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan karena Ji So-heon akan membantu Ok Chan-mi untuk menyelidiki hal ini. Scene selanjutnya terlihat Jae-bum lagi ngobrol sama Gi Oh-sung nih. Di sana Jae-bum mengeluh kepada Gi Oh-sung mengenai ingatannya yang penuh dengan delusi yang membuat Jae-bum frustasi. Kemudian saat Gi Oh-sung mencoba menenangkan Jae-bum, tiba-tiba Jae-bum malah marah nih guys. Mengatakan mengapa Gi Oh-sung begitu yakin akan keadaan dirinya. Apakah sebenarnya Gi Oh-sung memanipulasi Jae-bum seperti dirinya memanipulasi Park Won-sok? Di sini Jae-bum bahkan mengatakan apakah Gi Oh-sung akan membunuh Jae-bum seperti Park Won-sok juga. Mendengar hal tersebut Gi Oh-sung marah dan langsung memukul Jae-bum. Ternyata Jae-bum masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya dulu berpacaran dengan Park Won-sok. Selanjutnya scene berganti ke Ok Chan-mi dan juga Ji So-heon yang sudah kembali ke tempat tinggalnya. Di sana mereka berencana untuk menyelidiki telepon milik Gi Oh-sung. Dan sebelum kembali, Ji So-heon terlihat bertanya kepada Ok Chan-mi hadiah apa yang Ok Chan-mi inginkan. Awalnya Ok Chan-mi malu-malu nih guys, kemudian Ok Chan-mi akhirnya meminta agar Ji So-heon memberikan tali sepatu merah miliknya. Ternyata tali sepatu tersebut sangat penting bagi Ji So-heon. Ternyata itu milik ibunya ya guys. Karenanya benda tersebut sangat berharga. Namun demi Ok Chan-mi, Ji So-heon berniat ingin memberikan tali tersebut kepada Ok Chan-mi. Dan keesokan harinya mereka berdua berangkat sekolah bersama ya guys. Dan sebelum berangkat, Ji So-heon memberikan hadiah tersebut kepada Ok Chan-mi. Ok Chan-mi sangat senang menerima hadiah dari Ji So-heon. Kemudian, Ok Chan-mi langsung memasang tali sepatu tersebut ke sepatunya. Dan kemudian mereka berdua pun berangkat bersama. Di sisi lain polisi sedang rapat nih guys. Mereka menemukan sebuah bukti berupa kode nota. Setelah itu polisi dan detektif mencoba menyelidiki satu persatu tempat yang kemungkinan mengeluarkan kode nota itu. Namun sepertinya usaha mereka gagal ya guys dan masih belum menemukan titik terang. Selanjutnya terlihat ada Ji So-heon, Hong A-jung dan juga So-yeon bersama. Mereka bercerita tentang masalah yang terjadi satu sama lain nih guys. Dan kemudian mereka berniat untuk membantu Ok Chan-mi menyelidiki ponsel Gi Oh-sung. Dan saat di dalam kelas, akhirnya So-yeon mencoba membuat keributan dengan Gi Oh-sung. Dan setelah terjadi keributan, Hong A-jung diam-diam mengambil ponsel Gi Oh-sung dan memberikannya kepada Ji So-heon. Setelah berhasil membawa ponsel Gi Oh-sung, Ji So-heon kemudian pergi ke kamar mandi untuk mengecek riwayat panggilan ponsel Gi Oh-sung. Ternyata ponsel tersebut adalah ponsel baru dan riwayat panggilan 5 hari yang lalu tidak terlihat. Di sisi lain, Gi Oh-sung yang sudah menyadari bahwa ponselnya menghilang akhirnya mencoba mencari ponsel tersebut. Dan tak membutuhkan waktu lama, Gi Oh-sung langsung bisa menemukannya. Namun sebenarnya Gi Oh-sung sudah mengetahui bahwa Ji So-heon yang telah mengambil ponsel miliknya. Setelah itu, Ji So-heon terlihat menemui Ok Chan-mi dan memberitahu bahwa ponsel Ji So-heon adalah ponsel baru. Tapi mereka nggak kehabisan akal nih guys, mereka masih berusaha untuk menyelidiki Gi Oh-sung. Malam harinya saat Ji So-heon dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang ingin menyerangnya. Ternyata setelah dilawan, orang tersebut adalah Sejin. Kemudian Ji So-heon mengajak Sejin untuk pergi ke rumahnya. Di sana Ok Chan-mi mengobati luka Sejin. Dan kemudian Sejin menjelaskan tentang apa yang ia lakukan. Sejin ingin menyerang Ji So-heon karena Sejin mengira bahwa Ji So-heon adalah orang yang membunuh Park Won-sok. Sementara itu, Sejin juga mengaku bahwa dirinya yang telah menghancurkan kamar Ok Chan-mi kemarin. Namun dia mengaku bahwa bukanlah dirinya yang memotong rem skuter milik Ok Chan-mi. Wah, masih jadi misteri ya guys. Di sisi lain ada detektif pria yang mendatangi rumah Gi Oh-sung. Ternyata detektif itu akan menemui ayah Gi Oh-sung. Ternyata dalam penyelidikannya kemarin dia menemukan sebuah fakta yang menarik. Bahwa barcode nota yang menjadi barang bukti itu adalah milik Gi Oh-sung.
Ternyata dia menyembunyikan fakta ini dari detektif lainnya. Ternyata dia mempunyai maksud yang tersembunyi ya guys. Ayah Gyeosung pun akhirnya menyuruh detektif itu untuk merahasiakannya. Namun keesokan harinya ada orang yang menelpon detektif pria itu. Tapi yang mengangkatnya detektif yang wanita ya guys. Yang membuat detektif wanita itu akhirnya mengetahui fakta yang sebenarnya. Karenanya sang detektif wanita langsung memaki-maki detektif pria dan akan mengungkap dan menyelidiki Gyeosung dengan seksama. Sementara itu, Ji So-hyun juga berusaha untuk menyelidiki Gyeosung lagi nih guys. Ji So-hyun mencoba untuk memanfaatkan Guk Ji-hoon dengan mengajaknya belajar bersama. Guk Ji-hoon pun mau dan mengajak Ji So-hyun untuk belajar bersama di rumahnya. Dan sepulang sekolah pun akhirnya Ji So-hyun sampai di rumah Guk Ji-hoon dan juga Gyeosung. Sementara itu Ok Chan-mi mencoba menahan Gyeosung agar tidak pulang ke rumah terlebih dahulu. Ok Chan-mi memanfaatkan Jae-bum untuk menahan Gyeosung. Dan Ok Chan-mi mengamati mereka dari kejauhan. Namun saat sedang scroll-scroll Instagram, tiba-tiba status dari Guk Ji-hoon muncul di beranda Gyeosung. Hal ini membuat Gyeosung menyadari bahwa Ji So-hyun berada di rumahnya. Akhirnya, Gyeosung sekuat tenaga langsung berlari meninggalkan Gyeosung dan pulang ke rumah. Sementara itu, Ji So-hyun yang mencoba untuk menyelidiki kamar Gyeosung menemukan sebuah foto paraloid nih guys. Namun, Ji So-hyun tidak menemukan ponsel yang ia cari. Tak membutuhkan waktu lama, Gyeosung pun sampai ke rumah dan langsung mengajar habis-habisan Ji So-hyun yang sudah berada di luar. Gyeosung yang amarahnya tersulut langsung menghajar Ji So-hyun. Sementara itu Ji So-hyun berlagak tidak tahu apa-apa ya guys. Gyeosung sangat marah sampai hilang kendali. Kemudian dia mengambil sebuah vas bunga dan akan memukulkannya kepada Ji So-hyun. Namun tiba-tiba detektif wanita datang dan menghalanginya. Detektif itu berniat akan menangkap dan menginterogasi Gyeosung sebagai tersangka. Sementara itu ada telepon yang menghubungi Ji So-hyun. Ternyata itu dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa ibu Ji So-hyun mengalami masa kritis dan harus menggunakan alat khusus yang membutuhkan banyak biaya. Ji So-hyun pergi ke sana bersama Ok Chan-mi ya guys. Nah di situ Ji So-hyun sangat kebingungan dengan biaya rumah sakit ibunya. Di sisi lain Gyeosung berhasil diinterogasi oleh detektif wanita nih guys. Walaupun detektif itu sempat bertemu dengan kepala polisi atau ayah Gyeosung, namun detektif itu masih bersikukuh akan melanjutkan kasus ini. Dalam tanda kutip detektif wanita itu tidak mau disuap. Nah, di sisi lain ada Ji So-hyun yang sangat pusing memikirkan biaya rumah sakit milik ibunya. Akhirnya, Ji So-hyun mencoba untuk bertemu dengan Soyeon dan mengajak Soyeon untuk mencari korban yang bisa mereka bantu seperti biasanya. Namun karena keadaan mereka masih darurat dan status Ji So-hyun masih menjadi incaran polisi, Soyeon akhirnya menolaknya dan langsung mengusir Ji So-hyun. Tapi ternyata Hong Ajung yang sudah mengetahui semuanya kasihan melihat Ji So-hyun. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat. Ternyata dia pergi menemui ayah korban Sa Jun Kyung dulu. Dan ternyata sebelumnya ayah korban Sa Jun Kyung itu sempat menemui Soyeon dan Hong Ajung. Dia meminta bantuan lagi kepada Soyeon untuk menghabisi Sa Jun Kyung. Karena Sa Jun Kyung kembali mendekat dan muncul lagi di hadapan putrinya. Padahal sebelumnya kehidupan putrinya sudah kembali membaik. Awalnya Soyeon juga menolaknya nih guys. Tapi pagi-pagi buta sekali Hong Ajung menemui pria itu dan menerima tawaran pria itu. Kemudian misi tersebut langsung Hong Ajung sampaikan kepada Ji So-hyun. Di sisi lain Gyeosung yang habis diinterogasi langsung pergi ke base camp milik Sa Jun Kyung. Dia memberitahu bahwa orang yang melakukan penyerangan kepada dirinya adalah Ji So-hyun. Dan mereka berniat untuk menghabisi Ji So-hyun bersama. Dan tak lama setelah itu saat Sa Jun Kyung lagi merokok di luar, Ji So-hyun akan melancarkan aksinya nih guys. Ji So-hyun mengenakan pakaian kebesarannya atau kostum saat dia beraksi, kemudian mendatangi atau menghampiri Sa Jun Kyung. Dan episode 8 pun bersambung. Wah makin seru aja nih ya guys. Mimin bakal buatin preview di konten selanjutnya. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.